Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube semua yang secara kebetulan mungkin mendarat di akun channel saya ini. Kali ini saya mau share bagaimana caranya kita mengambil data citra satelit dari Google Earth, di mana data ini nanti akan kita gunakan untuk mendigitasi di aplikasi atau program AutoCAD atau ArcGIS. Biasanya data sekunder ini kita perlukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan detail yang khusus ya, tidak mendetail. Data sekunder ini uh, diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan misalnya seperti feasibility study atau mungkin perencanaan kawasan dan lain-lain. Karena kan untuk citra satelit ini kalau yang itu kan yang detail itu kan mahal, cukup mahal bagi pelajar seperti saya. Jadi kita memanfaatkan fasilitas yang gratis di Google. Namun sebelumnya teman-teman, mohon berkenan untuk klik subscribe dan like-nya karena itu sangat membantu saya uh, untuk mengembangkan channel YouTube ini ya. Nah teman-teman semua, uh, contohnya misalnya saya ingin mengembangkan kawasan pelabuhan di uh, Pulau Wangi-Wangi Wakatobi ya. Di Wakatobi, saya berencana untuk membuat master plan-nya seperti apa ya. Nah, hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah mencari datanya dulu. Sumber data untuk membuat peta dasarnya. Nah, sumber yang gratis ini kan dari Google. Nah, bagaimana caranya supaya titik koordinatnya itu pas. Jadi ketika kita menggambar enak dan juga kita membuat layoutnya juga tidak capek menggaris-garis, tidak capek dalam artian otomatis memang posisinya di situ. Dan ketika kita konversi ke aplikasi lain juga tidak uh, memakan waktu lama karena koordinatnya sudah sesuai. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama teman-teman harus, kalau saya biasanya menggunakan koordinat UTM dulu karena akan membukanya di aplikasi AutoCAD, maka saya rubah dulu ke UTM. Oke. Yang kedua adalah menentukan titik kontrolnya. Titik kontrol ini sangat sangat diperlukan karena nanti setelah kita import ke AutoCAD itu kita melakukan proses georeferensi. Nah ini harus diingat juga zonanya ada di zona 51 ya. Namanya kita ganti saja dengan koordinatnya. Saya biasa menggunakan sekitar minimal 2 titik ya, minimal 2 titik, lebih 4 titik lebih bagus teman-teman. Tapi saya biasa menggunakan 2 atau 3 titik saja sudah cukup untuk melakukan referensi. Nah yang jadi pertanyaannya kan, kalau kita belum ke lapangan apakah benar kondisi sekarang saat ini di sana seperti ini? Ataukah telah ada perubahan, kita nggak tahu teman-teman. Makanya perlu, kalau pekerjaan sudah pasti memerlukan yang namanya ke lapangan ya, untuk melihat kondisi real di sana seperti apa. Nah, sudah ada 3 titik teman-teman. Maka proses selanjutnya ya kita simpan gambar yang sudah kita tentukan, areanya sudah kita tentukan. Saya cukup mengambil seperti ini untuk daratnya nggak terlalu besar karena untuk pengembangan pelabuhannya saya rencanakan kalau ke daratnya mungkin sudah sudah terbatas ya karena sudah ada pemukiman dan lain-lain. Jadi lebih fokus, lebih banyak area yang diambil tuh ke lautnya karena di sini nanti ada namanya kolam pelabuhan, ada alur dan lain-lain. Nah, kalau dilihat dari sekilas juga ini sepertinya karena dermaganya trestelnya cukup panjang, ini kemungkinan dangkal. Ini kemungkinan terumbu karang
Nah, sehingga thresholdnya panjang ya. Nah, ini saya simpan save image dan dengan resolusi yang maksimum ya teman-teman ya. Memang nanti efeknya akan filenya akan besar, tapi nggak masalah karena yang kita butuhkan kan sedetail mungkin yang kita dapatkan. Nah, ini saya sudah download sebetulnya, nanti kita simpan aja dengan nama yang sama. Kita override, replace. Kita tunggu berapa. Nah, ini tergantung pada kecepatan internet teman-teman ya. Semakin cepat semakin internet semakin cepat, maka semakin cepat pula untuk mendownload gambarnya. Nah, di sini coba kita lihat hasilnya sekitar 5 mega. Nah, inilah hasil download tadi. Jadi ada 3 titik ya. Nah, sebetulnya saya ingin membuat seri video dari proses awal kita mencari data sampai kepada proses akhirnya layoutnya nanti. Jadi ada 3 proses secara garis besar dalam pembuatan peta ini. Yang pertama adalah proses georeferensi, yaitu menarik titik-titik yang telah kita tentukan tadi di dalam aplikasinya. Terus yang kedua adalah proses digitasi. Kalau secara kasarnya kita menjiplak dari gambar yang sudah ada. Nah, dari situlah kita punya peta dasar, dari situ juga kita bisa mengembangkan gambar kita. Nah, yang ketiga adalah proses layouting ya. Nanti kita akan mudah-mudahan saya juga ada waktu untuk membuat video-video selanjutnya. Namun untuk awal video ini perlu dilakukan. Jadi saya tetap memberikan tutorialnya karena menurut saya tidak sedikit teman-teman yang tidak tahu bagaimana cara mengambil data dari Google Earth. Itu sekian video dari saya untuk part pertama ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.